Sobat Fisioterapi, selamat datang di video edukasi fisioterapi. Jadi, kali ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana sih intervensi fisioterapi pada strain hamstring. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa sih itu strain hamstring? Jadi, strain hamstring adalah cedera yang biasa terjadi pada paha bagian belakang. Nah, biasanya terjadi pada atlet atau individu yang aktif secara fisik. Jadi, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman menyeluruh pada masyarakat luas pentingnya intervensi fisioterapi pada strain hamstring. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa fisioterapi, praktisi, serta masyarakat umum lainnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot hamstring. Otot hamstring itu adalah otot yang berada di paha bagian belakang. Otot hamstring itu ada 3 otot utama, yaitu bicep femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Apa sih fungsi dari otot hamstring ini? Fungsinya adalah untuk fleksi lutut dan ekstensi bagian hip. Strain ini terjadi biasanya di otot hamstring itu karena kurangnya pemanasan, gerakan secara tiba-tiba yang berlebihan, terus menendang bola. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam klasifikasi grade strain hamstring. Strain hamstring dibagi menjadi 3 grade. Yang pertama adalah grade ringan, di mana si pasien masih memiliki nyeri namun dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu grade sedang. Grade sedang ini si pasien sudah memiliki sedikit robekan pada serabut otot dan akan menimbulkan seperti bengkak, kehilangan mobilisasi, penurunan kekuatan otot, serta menimbulkan nyeri. Yang ketiga yaitu grade berat, di mana si pasien sudah memiliki robekan total pada serabut otot yang akan menimbulkan nyeri yang sangat hebat serta akan muncul hematoma. Lalu, penanganan fisioterapi akan disesuaikan dengan grade masing-masing dari pasien. Intervensi strain hamstring itu ada fase akut di mana itu 0-3 hari. Kemudian itu tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri, kemudian mencegah pembegakan, kemudian mencegah adanya kerusakan jaringan yang lebih lanjut. Intervensi untuk strain hamstring yang pertama ada Polize, yaitu protect, di mana kita melindungi daerah yang cedera dengan alat seperti ini. Cara makanya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah optimal loading, di mana kita akan memberikan beban minimal agar pasien dapat adanya peregangan pada cedera ototnya dengan seperti ini. Kemudian kencangkan bagian hamstring atau bagian bawah otot sini. Kemudian yang ketiga itu adalah ice, di mana ini ada es atau pack es. Kemudian dilapisi dengan handuk seperti ini. Kemudian diberikan pada daerah yang cedera. Kemudian yang keempat itu adalah compression, bisa dengan bandage seperti ini. Kemudian dipasangkan pada daerah yang cedera. Tidak usah terlalu kencang. Kemudian yang terakhir itu adalah elevation, bisa dengan bantuan bantal, dinaikkan kakinya di atas bantal agar peredaran darah lebih tinggi dari jantung. Selanjutnya pada fase subakut, di mana pada hari ke-4 sampai ke-14. Di sini fisioterapi berfokus pada peningkatan kekuatan otot dan tentang gerak sendi. Berikut beberapa latihan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada ankle pump, di mana pasien dengan posisi berbaring menggerakkan pergelangan kakinya naik dan turun untuk melancarkan aliran darah. Yang kedua ada heel slide. Pasien menarik tumit ke arah bokong sambil berbaring lalu meluruskannya kembali.
Yang ketiga ada hamstring set. Pasien berbaring dengan lutut sedikit ditekuk, lalu menekan tumit ke bawah tanpa menggerakkan kaki dan ditahan selama 5 detik. Yang keempat, ada bridge ringan. Pasien mengangkat pinggul secara perlahan, lalu menahannya sebentar dan diturunkan kembali. Latihan dilakukan secara perlahan, terkontrol, dan bebas dari nyeri. Latihan ini dapat membantu otot pulih lebih cepat tanpa memberi beban yang berlebih. Selanjutnya fase rehabilitas dan perawatan. Fase ini dimulai minggu kedua sampai minggu ke-6. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kekuatan otot dan fungsional gerak. Selanjutnya ada beberapa latihan yang digunakan, yaitu yang pertama latihan bridging. Pasien bisa mengangkat pinggulnya. Selanjutnya latihan strike, leg raise. Ditekuk. Selanjutnya hip extension. Pasien bisa Baik, selanjutnya kita masuk ke fase return to sport, di mana fase ini adalah fase terakhir atau tahap terakhir sebelum pasien ataupun atlet kembali ke olahraga atau aktivitasnya masing-masing. Untuk latihan yang bisa kita berikan pada fase return to sport, yang pertama itu seperti latihan sprint progresif. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan daya tahan otot tungkai ataupun otot quadriceps dan juga hamstring, dan juga menambah kecepatan pada atlet atau pasien. Jadi latihan pada fase ini atau latihan sprint progresif ini yaitu lari secara bertahap, dimulai dari jalan, kemudian meningkatkan ke jogging, kemudian meningkatkan ke sprint. Selanjutnya latihan yang bisa kita berikan pada fase ini yaitu latihan agility training dengan menggunakan leader seperti ini. Meningkatkan koordinasi atau juga dapat meningkatkan kelincahan pada atlet atau pada pasien kita. Red flag dan rujukan. Perlu untuk mengenali kondisi yang memerlukan rujukan segera. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama yaitu nyeri hebat yang menetap selama lebih dari 7 hari. Kemudian yang kedua, kaki tidak bisa menapak dan juga berjalan. Yang ketiga, adanya pembengkakan dan juga hematoma yang luas. Kemudian, jika ada robekan total, perlu untuk dilakukan pemeriksaan seperti MRI. Dan juga, jangan ragu untuk mengarahkan pasien ke bagian dokter ortopedi jika ditemukan ciri-ciri seperti tadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut beberapa tips untuk mencegah terjadinya strain hamstring. Yang pertama, lakukan pemanahan statis dan dinamis sebelum melakukan olahraga. Yang kedua, lakukan latihan penguatan otot paha dan gluteal secara rutin. Yang ketiga, perhatikan postur tubuh dan teknik olahraga yang baik. Yang keempat, jangan abaikan sinyal kelelahan. Segera berhenti jika merasakan nyeri ringan. Istirahat yang cukup sangat penting. Dengan melakukan latihan dan teknik yang baik, maka resiko cedera dapat diminimalkan. Mari kita simpulkan. Strain hamstring bisa terjadi pada siapa saja, terutama pada aktivitas berat. Intervensi fisioterapi dibagi menurut fase penyembuhan. Konsistensi latihan, pemahaman fase cedera, dan edukasi sangat penting pada proses penyembuhan strain hamstring. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk praktik fisioterapi
dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.